Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah mulai pakai pulang oli Bardahel ya, enteng ya. Jadi nggak kayak pakai oli Valvolincam. Tarikan mesin lebih enteng, bukan karena lebih ringan, tapi karena mesin lebih lega. Engine brake juga berkurang sih, jadi dibilang licin juga cocok. Tapi yang perlu dirasakan terutama ini tenaga makin enak, sentaannya loh makin enak, bukan licinnya ya. Licin iya, tapi tenaga juga iya. Jadi ini kerasa enak lagi sekarang tarikan, nggak kayak waktu pakai Valvolincam. Jadi udah fix Valvolincam nggak recommended. Kenapa ya coba oli-oli lain tuh kok kecewa semua. Ya nanti penulis mau coba Prima XP, tapi beli Bimoli dulu mungkin, karena Bimoli sudah habis. Atau sebelum itu ya nyoba oli lain dulu ya. Prima XP kan sudah pernah coba. Ya, sekarang penulis ini niatnya mau bahas oli PAU. Jadi ada yang minta khusus bahas topik oli PAU. Penulis coba oli PAU yang nggak sering sih, dan padahal penulis sudah sengaja beli yang recommended oli PAU ya, yaitu oli Amsoil Signature. Jadi Amsoil Signature yang signature series itu kan, signature series itu kan disebut pakai PAU ya. Jadi penulis coba itu, tapi ya kecewa ya. Kenapa? Karena ya PAU-nya itu. Penulis belinya juga stok lama. Ini motor NMAX depan ini suspensinya soak, terus kayaknya gearnya itu kena ya, nggak tahu lagi ya guys. Nah, balik lagi ke Amsoil Signature itu memang PAU ya. Penulis yakin PAU karena penulis pakai stok lama, beli di MBM kalau nggak salah, lupa. Jadi disebut stok lama. Mengapa penulis bedakan antara stok lama dengan yang baru? Karena penulis download lagi safety datasheet-nya ya. Itu nggak disebut lagi sudah kandungannya. Nggak nyebut soal itunya lagi, PAO-nya lagi. Kan yang di sebelumnya ya, kapan sih buat artikel itu penulis, kalau nggak salah tahun lalu, kapan ya, lupa. Yang jelas di artikel yang penulis buat waktu lagi koleksi safety datasheet untuk datanya Amsoil, penulis menemukan olinya itu ada DCN-nya, konsentrasinya sampai 30%. Nah, yang baru nggak ada sama sekali. Yang ada itu mungkin cuma di ZDDP-nya tok, kurang dari 2% atau bagaimana gitu ya. Jadi ZDDP itu sebuah aditif yang sangat dibutuhkan kan ya. Jadi setiap oli sering ada mencantumkan itu. Problemnya ZDDP itu adalah dia agak
bikin iritasi atau apalah sehingga pantas dicantumkan di safety datasheet. Material safety datasheet MSDS, SDS atau safety datasheet kalau cari gitu. Wah, enak banget tarikannya, apalagi nanjak tadi. Torsinya mantap sekarang. Oli itu pengaruh ya. Kalau oli nggak enak, tarikan nggak enak. Nah, ini penting untuk mereka yang jarang-jarang coba oli. Nanti penulis buat daftarnya ya. Ternyata waktu kalau pakai kata-kata itu kurang. Harus dibuat disusun kayak Excel gitu ya. Atau mungkin karya cerita oli ini feelingnya ini. Tapi penulis yang oli lama nggak bisa sebutkan ya, yang baru tok. Banyak cerita untuk soal oli itu. Mungkin penulis malah harus nonton video penulis yang lama untuk soal impresinya. Apalagi tadi sampai mana? Lupa. Wes pokoknya gini. Cerita soil signature itu juga pastinya terjadi ke oli-oli yang lain ya. Oli yang dulu PAU sekarang ini bisa jadi nggak ada PAU-nya. Oli yang dulu ngomong full sintetik itu artinya apa? PAU-nya 100%, ya tambah aditif ya kira-kira 80%-an lah ya, atau 70% kalau contohnya apa jenenge, maksudnya PTT. Jadi PTT itu PAU yang termasuk banyak kandungannya sampai 70%. Tapi ya yang paling banyak pun 70%, apalagi yang full aja 70%, yang non full berapa kayaknya. Nah, kalau dulu oleh full sintetik itu 100% PAU lah, nggak baik gitu ya. Kalau sekarang enggak. Ini juga termasuk mobil One yang zaman Castrol ya. Itu 50% toh. Sorry, 50%. Ngomong apa? Lagi ngaco ngomongnya. Kok 50% toh, ngomong apa ini? Maaf. Jadi waktu dulu mobil One pernah menuntut Castrol karena Castrol itu jual oli grup 3 sebagai oli full sintetik. Alasan Castrol adalah walau olinya parafin bukan PAO, tapi cara pembuatannya pakai cara sama seperti pembuatan PAO, yaitu dengan proses sintesis. Karena prosesnya sintesis, maka bahan olinya disebut oli sintetik. Kalau bahasa Indonesianya sintesa atau apa ya, Pak Wis. Jadi saat itu mobil One protes karena ya harusnya kalau oli sintetik itu cuma oli PAO tok yang pantas. Dulu gitu. Tapi sekarang ya penulis lihat datasheet ya, terakhir belum lihat lagi sekarang. Kalau sekarang bisa aja hilang ya. Ternyata dari sekian banyak mobil One yang ada PAO-nya cuma sedikit ya. Kalau yang lain lebih rajin silakan, tapi nggak semua oli mobil One ya yang namanya pakai mobil dan One ada satunya, mobil satu itu nggak semua ada PAU-nya, cuma beberapa tok. Penulis kalau nggak salah yang ada itu yang ESP 5W30 ESP, yang selain itu nggak ada. Yang beda kekentalan kayaknya juga nggak ada. Jadi nggak semua.
nggak semua. Jadi mobil one yang dulu ngeyel pakai PAU sekarang sudah enggak. Jadi kita nggak bisa pakai acuan zaman dulu lagi ya. Kita nggak bisa pakai acuan, oh kalau oli sintetik itu pasti PAU. Oh nggak bisa. Itu dulu, sekarang nggak berlaku. Bahkan mobil one yang ngeyel-ngeyelan dulu dengan Castrol, ternyata sekarang juga sudah ikut-ikutan juga. By the way, oli yang dijual Castrol itu buatannya Shell ya. Dijelaskan di kasus pengadilannya, oli yang dijual adalah oli Shell. Shell yang dimaksud adalah Shell Pure Plus yang memang merupakan proyeknya Shell untuk berubah gas alam menjadi oli. Ya macam-macam sih, tapi yang kita fokuskan oli. Terus Amsoil itu dulu ngomong the true synthetic. True sintetik loh, Amsoil ngomongnya gitu. 100% sintetik. Oli full sintetik satu-satunya, oli sintetik yang terbaik. Amsoil kan iklannya kayak gitu. Apa yang terjadi sekarang? Ya contohnya yang penulis pakai lah, Amsoil Signature itu kan versi paling tinggi dari Amsoil ya, yang disebut masa pakainya bisa berapa? 25.000 km, berkali-kali lipatnya pabrikan. Jauh lebih tinggi kan daripada Amsoil yang untuk motor yang apa? Maksimalnya cuma 2 kali rekomendasi pabrik, atau oli OM-nya, versi OM-nya Amsoil yang cuma sekali pabrik. Dari Amsoil itu adalah semboyannya the true synthetic. Karena musuhnya adalah mobil one, yang mobil one pada saat itu adalah oli sintetik juga. Mobil one saat itu adalah ya produksinya PAU. Amsoil ngakunya the true synthetic, 100% sintetik, dan seterusnya lah ya. Penulis lupa semboyan pasnya, kalau salah ya nanti penulis tampilkan. Nah, the true synthetic harusnya apa? PAU. Tapi apa yang terjadi? Yang penulis dapatkan di versi yang lama itu kemungkinan PAU-nya cuma 30%. Terus di versi yang paling baru, di safety datasheet sudah nggak berani mencantumkan PAU lagi. Jadi nggak ada DEC -1 -ENE. Nah ini wes sangat sangat jelek ya, sudah merupakan tanda kemunduran lah ya. Dan penulis takut kalau semua oli jadi kayak gitu. Jadi oli-oli yang aku sintetik ternyata bukan PAU. Nah ada nih satu oli yang jadi ikut-ikutan kena. Ya penulis sangat ragu lah ya. Ada yang ngomong kalau di Jerman oli yang nggak ada PAU-nya dianggap bukan oli sintetik. Jadi oli nggak ada PAU kalau di Jerman dianggap bukan oli sintetik. Oke dah, oke seperti itu. Tapi penulis tetap ragu, kenapa? Karena di websitenya Liqui Moly untuk oli yang oli motor ya, yang apa ya? Liqui Moly 10W50, Liqui Moly motor bike. Apa sih yang warna abang itu? Lupa ya. Pokoknya yang warna merah, yang ya harganya sekitar 200.000 itu. Aneh ya, oli full PAU, made in Jerman, bukan made in, merek Jerman, tapi
harganya kurang dari 200.000, sementara oli Amerika itu harganya walau nggak tahu pun lebih dari 200.000. Contoh lain oli Ravenol yang buatan Jerman juga yang tahu itu harganya mendekati 300 atau malah lebih ya, lebih dari 300.000. Jadi sesuatu yang aneh ketika oli liqui moly yang katanya PAU itu harganya kurang dari 200.000. Penulis juga nggak tahu ini oli yang harganya 200.000 itu made in Jerman atau enggak. Kalau made in Jerman terus olinya nggak ada PAU-nya kan berarti berbohong kan. Nah masalahnya kalau olinya bukan buatan Jerman, nggak dijual di Jerman, dijual di negara lain. Di bungkus oli itu ada tulisannya 100% sintetik, full sintetik, volley sintetik ya. Tapi kalau kalau misalnya nggak ada PAU kan no problem sih, karena ya dijualnya nggak di Jerman dan hukumnya juga berlakunya cuma di Jerman. Jadi kalau olinya bukan made in Jerman ya ngapain gitu. Dan namanya pabrik oli merek dunia, pastinya mereka punya pabrik di negara lain juga. Nah ini yang bikin penulis ragu untuk beli liqui moly yang 10W50 warna merah itu. Walau salesnya ngomong berapi-api, kalau oli Jerman itu pasti nggak berani nulis fully sintetik kalau nggak beneran mau. Gak ngurus, namanya ragu-ragu. Kalau berani ya nulisnya PAU lah, apa nulis full sintetik, tulis PAU kayak apa, kayak Ravenol itu oli PAU ya ditulis PAU, tulis jelas PAO gitu, jelas wis. Jadi untuk sekarang ini penulis menganggap oli yang pakai PAU itu adalah pabrikan yang merek yang pabrikannya berani menuliskan PAO, entah itu di website atau di bungkus olinya. Jadi kalau nggak berani, ya wis, penulis nggak anggap. Penulis anggap itu olinya bukan PAU, gak ngurus wis. Gak peduli kata sales atau apa. Omongannya sales kan gono cekelane itu. Apalagi Oliver Kuhn itu juga wis nyebut yang apa, dari liqui moly-nya sendiri. Aku mau kasih Oliver Kuhn, sudah ngasih belum ya? Perasaan belum ya? Sudah ya. Jadi kalau Oliver Kuhn-nya sendiri bilang antara fully sintetik atau apa itu soal PAU atau enggak, dia nggak debatkan karena ya oli grup 3 sifatnya mirip. Nah sekarang dari tadi perkenalan toh, ya pokoknya gitu, pemahaman penulis kayak gitu. Nah oli apa saja yang PAU? Nah masalahnya oli ngaku oli PAU itu biasanya konsentrasinya nggak 100%. Jadi oli berani nyebut oli PAU itu nggak harus 100% kandungan oli PAU-nya. Ada yang apa 30% apa 15% gitu ya. Jadi ngaku oli kita oli PAU, mengandung PAU. Ada yang nggak mengandung ester ya, tapi PAU toh ada. Kayak contohnya oli apa Axon barusan itu ya, yang PAU saja harganya 200 berapa, yang Axon pakai apa ester, PAU plus ester harganya
300 berapa, 310 atau berapa gitu. Jadi Akson itu ngaku oli PAU, ya wes oli PAU, tapi ada yang pakai ester, ada yang nggak pakai ester. Penulis sarankan kalau beli ya yang pakai ester lah ya, jangan cari PAU-nya kok. Jadi oli Akson yang pakai PAU itu harganya 200 berapa gitu, yang pakai ester juga 300. Kalau mau PAU jangan nanggung-nanggung. Kena angin maling ya, nggak bisa kencang motornya. Sudah saatnya dikasih margarin Blue Band nanti. Kita lagi menulis kasih. Yang jelas-jelas PAU itu apa? PAU dan sintetik ya, PAU dan ester. Itu adalah red line. Red line itu esternya juga bukan diester tapi polyol ester. Nah itu bahannya beda lagi. Jadi red line itu termasuk oli ester yang murah. Dulu pernah ada agennya di Indonesia, tapi entah mengapa kukut ya. Website wes gak bisa dibuka, Facebooknya nggak pernah diupdate. Mungkin kurang laku ya, maklum ya, namanya orang Indonesia. Kalau sudah oli full sintetik dianggap PAU, padahal yang enggak. Dan dianggap full sintetiknya Redline itu nggak ada istimewanya, karena orang Indonesia kurang pengetahuan ya, dianggap disamakan lah ya, nggak ngerti apa hebatnya di ester polyol ester yang dipakai di Redline, nggak ngerti betapa sulitnya membuat oli nemu oli PAU ya, karena mereka nggak lihat safety data sheetnya. Jadi Redline itu adalah oli yang ada PAU-nya, tapi fokus utamanya adalah ester ya, polyol ester, untuk oli yang bungkusnya putih. Jadi kebanyakan oli Redline yang ada di Indonesia itu adalah yang bungkusnya putih, botol putih, label biru, label biru muda. Nah itu polyol ester sebenarnya fokusnya. Kalau yang produknya PAU sendiri adalah yang botolnya hitam, tapi jarang ada, lebih banyak yang botol putih. Jadi produk PAU-nya itu harusnya yang botol hitam, tapi entah mengapa nggak banyak ya. Mungkin punah, entah bakal hilang atau nggak tahu. Terus berikutnya, selain Redline, yang jelas PAU adalah PTT. PTT itu dia buat apa jenenge? Ada dua ya, yang Challenger, yang PAU, yang Challenger dan Challenger Racing dan Challenger Superbike Racing atau apa kalau nggak keliru namanya ya. Jadi yang Racing itu sudah ada PAU-nya 30% atau berapa, yang Challenger Racing Superbike itu konsentrasinya 70% lebih banyak. Yang berikutnya adalah oli FK Massimo. Ini kalau nggak salah namanya RS 50 ya. Itu disebut ada PAU-nya, ada ya, belum tentu 100%. Terus Ravenol itu juga ada oli PAU-nya juga. Ya ada yang ngomong sintetik, yang fully sintetik ada. Nah yang versi fully sintetik itu berani nyebut ada PAU ya. Beda dengan Liquimoli yang di websitenya pun nggak berani menyebut PAU. Terus apalagi, Akson sudah penulis sebut sebelumnya. Terus oli oli Aisin ngomong full sintetik, tapi di spesifikasi datasheet ngomong mineral. Oli Ipone nyebut full sintetik, tapi di datasheet penulis nggak lihat ada DC-nya. Terus oli Mobil One itu ada, tapi versi tertentu. Yang
Banyak justru di Delvac One, tapi penulis nggak bakal coba Delvac One. Nyoba mobil One pun males karena wah takut kena palsu ya. Harganya di online itu ngeri ya urutannya. Mungkin kalau beli di bengkel bisa di yang part mobil bisa bisa sih mestinya, cuma harganya mahal juga ya, di atas 250.000. Itu mental barriernya tinggi itu. Harga 250 per liter yang coba dipakai sebulan toh, jadi sementara dibatasi dulu harga 200.000 saja. Redland penulis sudah beli ya, belum nyoba. Terus yang PAO lagi total, penulis ragu ya, karena harga oli total cuma 100 berapa belas gitu ya, 115 gitu ya kalau nggak salah. Full sintetiknya segitu. Penulis ragu itu ada PAO-nya. Motul yang ada PAO-nya itu adalah motul yang versi khusus. Jadi 300V itu nggak ada PAO-nya. 300V yang ada PAO-nya itu adalah 300V yang untuk Ducati V2. Namanya 300V2. Terus 300V yang ada yang khusus untuk CBR 1000RR min-NR. Nah, itu. Terus Turistropi 300V Turistropi. Nah, oli-oli yang penulis sebut ini harganya luar biasa. Penulis sih ada yang 450.000, 600.000. Wah, wis edan-edanan oli motul itu. Yang pakai PAO. Paling mahal lah ya. Apalagi oli Froam ada yang pakai PAO kalau nggak salah. Terus Fastron fully sintetik ada itu PAO-nya, tapi oli itu sudah punah ya. Penulis nemu cuma sisa-sisa, cuma di satu tempat tok. Jual oli PAO dari Fastron. Fastron Gold itu bukan PAO. Jadi yang PAO-nya Fastron itu tulisannya Fastron fully sintetik ya. Warna botol biru, tapi bukan Fastron 0W20. Apalagi ya nantilah wis, kalau kurang penulis tambahkan deskripsi. Yang jelas ya nggak semua oli tulisannya full sintetik itu PAO lah ya. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Maaf kurang banyak. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.